Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhat talabah, aqulu lakum ahlan wa sahlan, arghabu fi hudurikum fil jami'atil islamiyah Syekh Al-Hajj Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, khassatan litullab wa talibat al-barnamaj ad-dirasah al-iqtisadi al-islami Syekh Al-Hajj Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Welcome for new student at STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, especially for new student of Syariah Economy Study Program. Saya ucapkan selamat datang buat mahasiswa-mahasiswi baru Sekolah Tinggi Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai, terkhusus mahasiswa program studi ekonomi syariah. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Abi Waqqas, sarjana ekonomi syariah, magister ekonomi syariah. Alhamdulillah, pada tahun ini diamanahkan sebagai ketua program studi ekonomi syariah. Mahasiswa-mahasiswi baru ekonomi syariah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang hakikat mahasiswa. Perlu Anda ketahui, mahasiswa adalah satu-satunya maha yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Anda ingat itu. Maha plus siswa, artinya Anda siswa yang penuh dengan kelebihan. Kelebihan tentunya yang ada tanggung jawabnya. Jadi tolong bedakan kapan saat Anda siswa dulu dengan kapan saat Anda sekarang ini. Jadi tidak sama antara siswa dan mahasiswa. Itu yang pertama. Jadi mahasiswa itu adalah sekumpulan orang, sekumpulan anak muda yang mana sikap dan tata perilakunya itu bisa membuat suatu perubahan. Jadi kalau kalian salah cakap, salah tindakan, maka generasi ke depan tidak akan bisa maju. Jadi siswa yang penuh dengan tanggung jawab itulah mahasiswa. Yang kedua, tentang hakikat belajar. Perlu Anda ketahui juga bahwasannya belajar itu tidak semata-mata di bangku kuliah saja. Jadi belajar itu bisa di mana saja, tidak hanya di dalam kelas maupun di ruang kelas. Jadi saya harap mahasiswa program studi ekonomi syariah tidak hanya menuntut ilmu saja di dalam kelas, tapi juga harus menuntut ilmu belajar di ruang kelas. Bisa dengan organisasi, bisa dengan ikut kelas bisnis lainnya, sehingga Anda nanti setelah tamat tidak hanya mengandalkan dengan selembar kertas saja. Karena kita tidak tahu ke depannya gimana. Apakah sarjana kita dipakai atau keahlian kita yang selama ini kita pelajari di luar kelas itulah yang dipakai. Jadi saya harap itu juga harus diperhatikan tentang belajar di luar kelas. Yang ketiga, tentang perkembangan kampus kita. Alhamdulillah, program studi ekonomi syariah telah berdiri sejak tahun 2016. Yang insya Allah pada tahun ini akan mewisuda 117 mahasiswa yang insya Allah bergelar sarjana ekonomi syariah. Alhamdulillah, setiap tahunnya mahasiswa ekonomi syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan bahwasannya peminat ekonomi syariah itu sangat banyak. Jadi beruntunglah Anda sekalian yang telah lulus untuk duduk di program studi ekonomi syariah. Dan beruntunglah Anda juga karena tidak semua orang itu mampu sekolah, mampu kuliah di perguruan tinggi. Coba Anda bayangkan, setiap tahunnya ada jutaan orang yang mendaftar di sekolah dasar. Tapi coba perhatikan berapa ratus ribu orang saja
yang hanya bisa mendaftar di sarjana. Jadi berbanggalah Anda, bersyukurlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan rezeki, dan Anda juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua Anda yang mana telah mampu menyekolahkan Anda hingga detik saat ini. Nah, yang terakhir, Anda saat ini merupakan di fase baru, benar-benar fase baru, di mana Anda harus merencanakannya semua dari awal. Jadi jangan sampai Anda tamat nanti tidak terencana dengan baik. Paling tidak minimal ya, setelah tamat Anda wajib ya sudah tahu berapa IPK yang harus Anda kejar gitu. Jadi IPK yang saya maksud di sini tidak muluk-muluk, tidak mesti 4, tidak mesti 3,5 ya. Tapi coba Anda lihat IPK berapa di strata 2 ketika mendaftar diterima. Paling tidak itu yang Anda harus catat. Misalkan 3,25, maka 3,25 itulah target Anda sebelum Anda tamat. Anda harus mencapai IPK tersebut. Terakhir, rencanakan dengan baik ya. Catat apa yang Anda rencanakan, kerjakan apa yang Anda rencanakan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.